Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat daftar isi otomatis. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan cara-cara lama di dalam membuat daftar isi, saat ini sudah tidak layak lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat daftar isi yang dihitung halamannya, kemudian ditulis sendiri halamannya, dan kalau pindah juga repot. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan daftar isi otomatis, nanti suatu saat Bapak Ibu menambahkan atau mengedit halaman ataupun isi daripada halaman tersebut, itu nanti daftar isinya juga akan berubah. Di daftar isi nanti tidak akan bisa berubah secara otomatis. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam bekerja, maka Bapak Ibu bisa membuat daftar isi otomatis, apalagi kalau halamannya bisa mencapai ratusan, bahkan mungkin bisa sampai ribuan dan sebagainya. Maka untuk mengendalikan ataupun memudahkan di dalam membuat daftar isi, maka gunakanlah daftar isi otomatis. Jangan seperti ini Bapak Ibu. Ini jelas sudah tidak recommended ya Bapak Ibu. Kita bisa hapus. Ya. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis, Bapak Ibu harus paham di sini fitur-fitur membuat daftar isi otomatis ya, daftar isi. Yang pertama, gunakanlah ini Bapak Ibu ya, cara yang pertama. Heading 1, 2, heading 3, heading 4. Ini merupakan turunan Bapak Ibu ya. Jadi heading ini untuk judul, kemudian heading 1 ya terutama. Kemudian heading 2 untuk subjudul, dan heading 3 subjudul. Artinya yang mau dimasukkan di dalam daftar isi tentu. Contoh misalnya di sini heading satunya adalah bab 1 pendahuluan. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis, syaratnya dalam satu heading itu tidak boleh dipisahkan dengan enter atau paragraf berbeda ya. Jadi harus dalam satu paragraf seperti ini. Nah, kalau saya menginginkan supaya tidak seperti ini bentuknya, tapi tetap bab 1 kemudian pendahuluannya di bawahnya, bagaimana? Nah, caranya Bapak Ibu gunakan tombol shift dan enter. Itu nanti pendahuluan bab 1 pendahuluan itu dianggap sebagai satu paragraf. Berbeda kalau Bapak Ibu menggunakan tombol enter, itu nanti akan muncul di daftar isiannya bab 1, pendahuluannya tidak akan muncul karena dianggap bahwa berbeda paragraf, dipisahkan dengan paragraf. Jadi harus dalam satu paragraf, itu syaratnya. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Nah, ini saya tekan tombol shift kemudian enter biar berada di tengah. Nah, untuk judulnya kita masukkan sebagai heading 1. Kita blok kemudian masukkan heading 1. Nah, kok jadi berurutnya? Nah, ini tergantung daripada format yang ada di heading 1 ini Bapak Ibu. Memang bisa dirubah langsung di sini, bisa ya Bapak Ibu ya. Misalnya menjadi Time New Roman 12, bisa langsung gitu. Nggak masalah sebetulnya. Tetapi untuk berikut-berikutnya itu nanti pada saat klik heading 1 itu nanti akan berubah lagi. Maka sebaiknya rubahlah settingannya di sini dengan cara klik kanan, modify, kemudian name-nya heading 1 tetap ya Bapak Ibu, nggak usah diganti-ganti. Nah, di sini Bapak Ibu, formatting fontnya. Nah, kita ganti Time New Roman kalau memang mau diganti menggunakan Time New Roman. Kalau Arial ya Arial Bapak Ibu ya. Kemudian berapa fontnya? 12. Kemudian tebal apa enggak? Kita masukkan tebal kalau misalnya tebal. Kalau mau miring ya dikasih miring.
misalnya mau ditaruh di tengah, ya ini di setting di tengah. Gitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah langsung otomatis berada di tengah. Kemudian berikutnya untuk subjudul kita masukkan di sini heading 2 Bapak Ibu ya, klik heading 2. Nah, sudah di sini nomornya hilang Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditambahkan aja di sini nomornya, tidak masalah, karena itu nanti akan menjadi ciri ataupun ciri sebagai subjudul ya. Kemudian yang heading 3 nanti kalau misalnya ada di subjudulnya ini nanti akan ada subjudul lagi begitu ya. Kita coba yang berikutnya, ini sudah hilang Bapak Ibu, cuma nomornya berganti karena tadi berubah nomornya. Kita set number lagi, taruh ke depan ya, seperti setting biasa. Intinya Bapak Ibu, untuk membuat subjudul kita klik di sini, kemudian dijadikan sebagai heading 2 untuk subjudul pertama. Kemudian kalau ada subjudul jadikan menjadi heading 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini heading 3 Bapak Ibu ya. Jadi setelah part ada subjudul, di sini sudah masuk heading 3. Ini sudah saya setting kebetulan ya Bapak Ibu ya. Ini heading 3. Ini heading 3 juga. Ya, ini juga heading 3. Nah, ini sudah kembali ke heading 2. Nah, ini tandanya bahwa subjudul ini menjadi heading 3. Heading 2 maksudnya. Dan seterusnya sampai selesai dibuat daftar isi sampai pada halaman penutup misalnya ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah penutup, sudah heading 1. Kemudian daftar pustaka ini masih normal, maka ini belum masuk ke dalam daftar isi Bapak Ibu. Kita coba lihat ya, ini daftar pustaka belum masuk ke daftar ke header. Nanti pada saat pada saat membuat daftar isi ini nanti tidak akan muncul di sini. Nah, untuk menampilkan daftar isi itu bagaimana caranya lah Bapak Ibu? Untuk menampilkan daftar isinya, kita klik tombol reference atau menu referensi. Di sebelah kiri menu itu ada table of content. Bapak Ibu bisa milih bentuknya mau seperti apa ya, mau seperti ini kah atau yang lain more ya. Kita coba yang seperti ini, heading 1, 2, 3 itu berurutan seperti pohon ya. Kita klik aja di sini. Nah, nanti akan muncul langsung halamannya dan ini sudah rapi Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa daftar pustaka belum muncul karena belum dimasukkan sebagai daftar dibuat heading. Termasuk di sini kalian Bapak Ibu tidak muncul kata pengantar dan halaman daftar isi. Karena apa Bapak Ibu? Karena di sini belum dimasukkan dijadikan sebagai heading, baik heading 1, heading 2 maupun heading 3. Nah, caranya untuk merubah itu supaya bisa masuk di sini, kita masukkan di sini sebagai heading 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, atau pengantar, ada daftar isinya juga ini dimasukkan sebagai heading 1. Kita coba cari di halaman terakhir daftar referensi atau daftar pustaka, kita masukkan di sini heading 1. Nah, kita lihat daftar isinya Bapak Ibu. Nah,
kita lihat daftar isinya ternyata belum berubah ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk merubahnya? Kita update tabel di sini Bapak. Langsung update enter tabel gitu ya. Itu nanti otomatis akan berubah sendiri. Nah, di sini kata pengantar sudah masuk, daftar isi sudah masuk. Nah, kemudian daftar pustaka juga sudah masuk. Jadi mudah sekali Bapak Ibu untuk membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word, baik itu yang versi offline maupun yang versi online. Nah, ini yang subjudulnya Bapak Ibu ya, ini bisa diperbaiki. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu di dalam proses membuat dokumen yang terintegrasi di dalam satu dokumen. Terima kasih.